bisa dilakukan melalui olahraga. Apa yang ini masalahnya apa, kemudian mengamati atau melakukan observasi, menganalisis, menyajikan. Dr. Anda Rosinar Siregar MPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, peserta kerjasama penelitian UNJ, pengabdian masyarakat kepada warga, ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru di Kelapa Nunggal, Bogor. Untuk itu saya Ibu Rosinar Siregar sama dengan Bapak Andi tadi, cuman Bapak Andi dia melalui olahraga rekreasi, saya melalui pendekatan bermain. Sama saya bidang studinya olahraga. Judul saya implementasi pendidikan berbasis karakter melalui pendekatan bermain untuk guru-guru pendidikan jasmani sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Tentunya ibu-ibu, bapak-bapak, pendidikan karakter itu yang kita sudah lihat di anak didik kita sehari-hari itu, yang utama itu jujur, disiplin. Jujur dan disiplin itu yang harus kita inikan. Apalagi kita belajar online. Belajar online itu kan kita nggak ngelihat anak itu jujur apa enggak, disiplin apa enggak, ya, karena jujur apa dia mengerjakan, dia sendiri yang mengerjakan atau orang lain. Tapi kita harus mempunyai harus percaya juga bahwa anak itu harus kita tanamkan kejujuran dan disiplin, ya, karakter pendidikan berkarakter itu. Di antaranya ya jujur, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma yang berlaku. Nah, karakter ini perilaku manusia yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing maupun di dalam diri anak masing-masing, ya. Sesama kita terhadap lingkungan, terhadap warga, dan terhadap semua anak didik kita, ya, perasaan, sikap, perbuatan. Nah, ini norma-norma yang berlaku. Pendidikan karakter merupakan sistem. Nah, merupakan sistem penanaman nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran, dan kemauan, dan tindakan. Nah, ini ya, pendidikan karakter ini harus ditanamkan dari sejak sedini mungkin kepada anak didik kita di warga sekolah, karena kita sekolah dasar, ya, pendidikan dasar. Jadi karakter itu sudah ditanamkan. Kemudian lanjut Pak Komar. Pendidikan jasmani merupakan salah satu, ya, bagian dari integrasi dari sistem pendidikan nasional untuk harus mampu tampil menyiapkan manusia yang berkualitas, sehat, bugar, berbagai karakter pembangunan nasional. Menurut Pak Aib Saripudin,
Pendidikan jasmani itu untuk diantaranya satu untuk pembentukan tubuh, ya. Kalau misalnya tubuh anak kita misalnya yang biasa dia belajar duduknya selalu misalnya miring, ya itu kita sebagai guru olahraga. Nah, sebagai guru olahraga kita perlu kita untuk memperbaiki posisi duduknya yang benar, yang bagaimana untuk pembentukan tubuh supaya tidak lordosis, kiposis atau skoliosis, ya. Kalau kita membiarkan anak kita di kelas 1 hilang. Pak Komar hilang. Apanya yang hilang? Tulisannya. Isi Nggak ada. saya ada di laptopnya, mungkin di laptopnya. Coba dilihat dulu, Boros. Nggak Ada. Ntar dulu. Oh ya, iya ada. Hilang sendiri dia. Ya, jadi untuk satu itu pembentukan tubuh. Nah, ya, kita ini guru, saya karena sebagai guru olahraga merasa harus memperhatikan anak-anak kita, posisi duduknya, posisi jalannya, karena di sini mulai dari gerak dasarnya, ya, kita lihat. Misalnya kalau dia duduk tidak sempurna, bentuk tubuhnya nanti berubah, jadinya misalnya jadi bengkok, itunya tulang punggungnya, kalau dia duduknya membungkuk terus. Jadi kita harus membetulkan untuk pembentukan tubuhnya, ya. Jadi misalnya kita kasih olahraga apa, posisi apa yang betul kita kasih untuk pembentukan tubuh itu, ya. Kemudian pembentukan prestasi. Prestasi ini harusnya kita lihat prestasi apa anak-anak kita, mulai dari apa namanya ini apa tuh yang di luar ekstrakurikuler, ya. Untuk pembentukan prestasi ekstrakurikuler misalnya tergantung sama ini prestasi anak itu apa yang kita kembangkan kalau itu di ekstrakurikuler, ya. Kemudian pembentukan sosial, saling menghargai, menghormati ini, ya. Sosial di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian keseimbangan mentalnya, ya. Mental anak-anak kadang-kadang kan mentalnya apa namanya masih ini harus supaya mentalnya kuat, bagaimana kita pembinaannya, ya. Kemudian peningkatan kecepatan proses berpikirnya, pembentukan kepribadian anak, ya, itu bisa dilakukan melalui olahraga apa yang ini meningkatkan misalnya berpikir, kecepatan berproses berpikir, misalnya olahraga apa dengan dalam bentukan matematika misalnya, ya. Untuk mencapai tujuan itu dia supaya ini dikasih soal dulu misalnya, kecepatan berpikir, baru dia untuk menuju ke suatu ini. Semuanya itu dibikin dalam bentuk permainan, karena di sini, ya, berbasis karakter melalui pendekatan bermain, ya. Permainan apa yang membutuhkan proses berpikir, pembentukan kepribadian anak. Mana lagi? Butir-butir karakter dalam mata pelajaran penjas. Butir-butir karakter dalam pendidikan jasmani itu gaya hidup sehat, kerja keras, disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, menghargai karya dan prestasi orang lain. Nah, bergaya hidup sehat itu bagaimana? Pola hidup sehat. Pola hidup sehat ya hidup, ya, makan teratur, olahraga teratur, biar hidupnya sehat, ya. Misalnya olahraganya berapa kali dalam seminggu, makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, kerja keras untuk mencapai itu, ya. Disiplin ini tadi, ya, harus disiplin. Anak diajarkan mulai dari sekarang disiplin. Misalnya bangun tidur jam berapa, berangkat sekolah jam berapa, walaupun kita online juga, ya, harus disiplin. Jam berapa masuk,
ya, anak-anak disiplin, dari situ juga sudah bisa ditanamkan disiplin. Jujur misalnya, jangan nanti kameranya ditutup, anaknya kemana, dibiarkan aja gurunya ngajar ngajar itu. Anak-anak tahu-tahu sudah lagi main kemana, dia ini, itu kan nggak jujur ya. Jadi dari sekarang juga itu ditanamkan itu nilai-nilai disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, menghargai karya orang lain, kayak karya orang lain, misalnya apa dia membuat apa misalnya gitu ya, karyanya, kita menghargai karya orang lain ya, prestasi orang lain gitu. Kemudian pendidikan jasmani berbasis karakter. Integrasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ya, prinsip-prinsip yang dapat diadopsi dalam pembuatan perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan evaluasi. Nah, prinsip-prinsip itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu misalnya perencanaan. Misalnya mau ngajar apa, tentunya sudah dipersiapkan, medianya apa, ya, pemanasan dulu, jangan langsung praktek. Kalau di lapangan itu kan harus ada pemanasan dulu. Kalau tidak ada pemanasan nanti anak-anak cedera ya. Jadi harus ada perencanaan dulu, pelaksanaan pemanasan. Pemanasan untuk meningkatkan suhu tubuh, untuk melancarkan peredaran darah. Nah, baru nanti setelah pemanasan baru pelaksanaannya apa, intinya apa yang mau diajarkan. Baru nanti evaluasi, apa yang mau dievaluasi. Nah, dalam melaksanakan proses pembelajaran dan evaluasi adalah prinsip pembelajaran kontekstual. Prinsip tersebut secara singkat dijelaskan sebagai berikut. Nah, ya. Misalnya, konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa orang menyusun atau membangun pemahaman mereka dari pengalaman baru berdasarkan pengetahuan awal dan kepercayaan mereka. Nah, misalnya, tugas guru dalam pembelajaran konstruktivisme adalah memfasilitasi proses pembelajaran dengan menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa. Misalnya, gurunya harus mengetahui dulu tingkat tingkat kesulitan setiap jenjang kelas ya. Jadi supaya sesuai dengan usianya ya, sesuai relevan bagi siswanya. Jadi guru harus mengetahui dulu tingkat kesulitan setiap jenjang kelas, karena tiap jenjang kelas itu beda. Misalnya kelas awal, misalnya dia masih gerakan dasar lokomotor misalnya gitu ya. Jadi gurunya harus mengetahui dulu tingkat kesulitan setiap jenjang usia anak. Dan kalau di kelas 1 misalnya gerak dasar permainan, misalnya mengajarkan bola, permainan bola beranting atau galasin ya. Jadi guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan idenya, yang ini memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri, ini yang B memberikan kesempatan siswanya. Jadi gurunya itu harus harus memberi kesempatan kepada siswanya untuk menerapkan idenya dengan bimbingan guru tentunya ya. Kemudian menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. Nah, siswa itu harus paham atau memahami apa olahraga
olahraga itu dan harus penjelasan, harus ada, tidak semaunya aja, harus ada penjelasan dari guru dulu, ya, menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka. Jadi strategi mereka dalam belajar. Kemudian dalam pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna untuk menggali informasi, baik teknik maupun akademik, mengecek pemahaman siswa, membangkitkan respon siswa, mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa. Jadi di keterampilan bertanya ini tujuannya untuk menggali informasi dan membangkitkan siswa, ini kan keberanian siswa, ya, mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa, mengetahui hal-hal yang diketahui siswa, memfokuskan perhatian siswa pada suatu yang dikehendaki guru, menyegarkan kembali pengetahuan siswa. Jadi ini tujuan dari keterampilan bertanya berguna. Oke, inquiry. Inquiry adalah proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Yang diawali dengan pengamatan dari pertanyaan yang muncul. Kemudian jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut didapat melalui siklus menyusun dugaan, menyusun hipotesis, mengembangkan pengujian hipotesis, membuat pengamatan lebih jauh, menyeluruh, serta konsep yang berdasar pada data pengetahuan. Langkah-langkah inquiry merumuskan masalah dalam mata pelajaran apapun. Harus dirumuskan dulu masalahnya apa, kemudian mengamati atau melakukan observasi, menganalisis, menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, label, laporan, bagian tabel, dan karya lain. Kemudian mengkomunikasikan dan menjanjikan hasil karya pada pembaca, pada teman sekelas atau guru atau audien yang lain. Jadi ini inquiry. Kemudian masyarakat belajar, kelompok siswa yang terikat dalam kegiatan belajar agar terjadi proses belajar lebih dalam. Praktek masyarakat belajar terwujud dalam pembentukan kelompok kecil, pembentukan kelompok besar, mendatangkan ahli-ahli, tokoh olahragawan, bekerja dengan kelas sederajat, kemudian bekerja kelompok dengan kelas di atasnya, bekerja dengan masyarakat inquiry, masyarakat belajar. Kamar masih ada. Pemodelan. Pemodelan adalah proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja, dan belajar. Guru menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu untuk mempelajari sesuatu yang baru. Contoh, praktek pemodelan di kelas. Guru memberi contoh berenang misalnya, gaya kupu-kupu di hadapan siswa. Guru memberi contoh berlari. Nah, jadi bentuk-bentuk model-model apa yang akan diberikan sama gurunya, tentunya diberi contoh. Dan memberi contoh hal yang tidak boleh dilakukan dalam permainan. Guru memberi contoh melempar dan menangkap bola, misalnya begitu pemodelan. Refleksi. Refleksi memungkinkan cara berpikir tentang apa yang telah siswa pelajari dan untuk membantu siswa menggambarkan makna soal siswa sendiri, persoalan siswa sendiri. Kemudian realisasi refleksi dapat diterapkan misalnya pada akhir pembelajaran guru menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi di akhir dari pembelajaran. Refleksi. Asesmen penilaian autentik sesungguhnya adalah suatu istilah terminologi yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Makasih Komar. Sama-sama Ibu. Terima kasih kepada para narasumber sudah memberikan waktunya untuk memberikan presentasi ilmu tambahan untuk saya pribadi dan untuk rekan-rekan peserta sekalian. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Kita buka untuk 3 penanya saja untuk membersihkan waktu agar tidak terlalu siang karena Bapak Ibu juga kan ada kegiatan yang lain mungkin. Nah, kita juga di rundown acara sampai jam 10. Lalu saya mau mengingatkan di chat ada link absen yang sudah saya kirim. Silakan diisi absennya untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Nah, selanjutnya besok ada kegiatan lagi lanjutannya agar nanti sertifikatnya full 18 jam pelajaran. Diharapkan besok juga mengikuti kegiatan. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk yang mau bertanya silakan open mic atau mengangkat tangan, raise hand di Zoom ini. Izin Pak Komar boleh. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Pak Komar, Pak pemateri, Bu Rosdinar. Ini menarik sekali ya. Jadi disampaikan tadi materi 1, 2, dan 3. Cuman mohon maaf, tadi materi 1 saya nggak nyimak. Jadi tadi saya pesan di chat. Kalau bisa file PPT-nya di-share biar bisa kami sebagai bahan. Untuk di masa pandemi ini memang saya sebagai tenaga pendidik di SD dan saya ada di SD Pondok Rangon 02, saya pernah dulu di SD Rangon 12. Materi yang disajikan tadi sangat relevan dengan kondisi yang sekarang ini. Namun kondisi masing-masing peserta didik atau sekolah itu berbeda-beda. Jadi kendalanya salah satunya adalah kalau teknik ya tadi disampaikan sudah sedikit diterapkan. Namun kendalanya di peserta didik sendiri kadang-kadang masalah kuota ini yang jadi ini. Jadi kuota yang memang sangat terbatas dan ada beberapa anak yang memang tidak bisa bergabung ya faktor tadi kuota dan HP-nya punya orang tua sehingga dia tidak bisa bergabung, apalagi kalau Zoom. Kalau kami untuk melayani peserta didik yang beragam, jadi saya pertama waktu itu pakai Google Classroom, terus kemudian pakai WA, terus pakai Zoom, pakai Google Meet ya. Namun ya memang kalau pakai Google Meet itu memang kendalanya tadi kuota dari anak. Sehingga paling Google Meet itu paling banyak seminggu 2 kali gitu. Jadi paling itu tidak bisa ikut semua anak. Pertanyaan saya bagaimana supaya anak bisa terlayani semua yang tadinya tidak bisa ikut Google Meet, terus kemudian WA juga kadang-kadang ya menunggu malam karena nunggu orang tuanya pulang. Nah, supaya bisa terlayani tidak dibeda-bedakan dengan yang ikut bisa online, itu tekniknya bagaimana, Bu? Mungkin itu, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dijawab dulu aja Pak Komar. Ya, silakan. Ya, Siapa yang mau menjawab? Ya Pak. Masalah kuota agar bisa online anak-anak ini intinya sih seperti itu ya, Pak Suyatno ya. Karena di tengah keterbatasan ini bagaimana cara mengakalinya? Ya, mungkin saya dulu ya nanti ditambahkan. Ya, silakan. Lebih jelas oleh Pak Andi dan Bu Rosinar.
Baik, Pak Suryanto dari SDN PR 02. PR itu apa sih, Pak? Pondok Ranggon. Pondok Ranggon 02. Pondok Ranggon. SD mana? Kebetulan dekat dengan makam Pondok Ranggon itu. Nah, Oh, dekat iya, rumah iya, Bros iya, tuh. iya. Pas tikungan ya? Pas tikungan ya? Dekat rumah ibu ya. Iya, Iya, betul. dekat. Dekat, Pak. Saya di Keranggan, Pak. Oh iya, berdekatan. Ya, Pak Suryanto. Dan tentunya Bapak Ibu yang lain, masalah yang dialami Pak Suryanto tentunya banyak sekali dan sebagian besar dialami juga oleh Bapak Ibu guru yang lain ya. Karena kalau seperti kita ketahui bersama kalau ngajar di SD negeri kan ya sebagian besar kondisinya akan seperti ini ya Pak Suryanto ya. Nah, ini memang semuanya mengeluhkan ya, guru juga mengeluhkan, anak juga mengeluhkan hal itu dan kemudian orang tua juga. Jadi semua gimana ya caranya gitu. Nah, jadi tentunya yang paham kondisi lingkungan sekolah tersebut ataupun karakteristik siswa-siswa tersebut di kelas Bapak dan Ibu. Nah, khususnya Pak Suryanto tentunya yang lebih tahu ya, yang lebih tahu untuk itu. Tetapi barangkali ada ini ya, bukan saran sih, ada bisa dicobakan karena sudah 1 tahun lebih ya Pak Suryanto dan Bapak Ibu yang lain kondisi seperti ini ya. Dan hampir sama dari dulu sampai sekarang, dari setahun yang lalu sampai sekarang pun masalahnya hampir sama. Nah, tentunya sesuai dengan apa yang tadi ada di salah satu slide yang saya tampilkan tadi, kita harus memperhatikan, membuat rancangannya, harus memperhatikan kondisi siswa-siswa dan tentunya dalam hal ini ya ekonomi keluarga masing-masing ya dari siswa tersebut. Nah, jadi pilih yang mana ya yang sesuai aja, yang sesuai dengan kondisi siswa-siswa aja tentunya ya. Misalnya dengan WA dan tidak direspon cepat ya itu resiko nggak apa-apa. Nah, untuk materi-materinya tentunya tidak semuanya ya, tidak semuanya bisa dipesankan. Pilih materi, makanya tadi membuat rancangan tadi perlu bikin flowchart-nya dulu, alurnya dulu. Jadi kalau kondisi seperti ini, jadi gimana ya enaknya? Ini udah